Sera Afrianti menjadi luka bagi keluarga. Putusan vonis bebas Ronald Tanur membuat luka tersebut makin menganga. Apalagi saat ini lembaga tersebut tersandra magelar kasus. Lantas bagaimana harapan dari keluarga korban? Berikut ulasannya. Yang namanya hakim itu mungkin ya tanggapan Bapak yang namanya hakim itu mungkin dikena sanksi ya yang seberat-beratnya, apalagi yang kuasa hukumnya, apalagi ini sebagai apa itu Mahkamah Agung ya mungkin kena juga gitu ya. Mudah-mudahan saja itu apa hakim yang ketiganya, keempatnya mungkin sama kuasa hukumnya, mudah-mudahan itu dihukum berat lah. Apalagi ini menyangkut keluarga Bapak gitu. Ada yang datang ke Bapak ya dari temennya, mungkin dari kenalannya Pak Edward Tanur, mungkin komisi ya, mungkin itu nggak tahu, mungkin kalau Bapak nggak tahu komisi atau gimana, tapi yang datang itu ke rumah Bapak juga kenal itu mungkin ke Bapak, katanya mau ada yang datang ke sini menyuruh untuk ngasih uang santunan, tapi yang jumlahnya mungkin nggak dikasih itu jumlahnya ya, tapi yang jumlahnya banyak gitu, besar lah mungkin, karena Bapak itu sekarang harus tanda tangan dan minta rekening Bapak. Walaupun Bapak punya rekening juga, mungkin Bapak juga tanda tanya ya, apa maksud dan tujuannya, apalagi dibilangnya jangan dikasih tahu sama kuasa hukum, dan anak-anak pun juga jangan sampai tahu gitu. Nah, Bapak itu berpikir ya apa maksud dan tujuannya, kemungkinan ya itu mau atau gimana, atau menjebak atau gimana ya, makanya Bapak itu bilang sama kuasa hukum, sama anak-anak. Anak-anak juga kan langsung aja gitu bereaksi lah, bilang sama kuasa hukum, dan akhirnya kuasa hukum itu merasa nggak enak, mungkin akhirnya itu berlanjut lah, mungkin itu ditolak lah sama kuasa hukum Bapak ya. Jadi seharusnya keinginan Bapak itu kalau dia mau betul-betul ngasih santunan atau emang betul-betul mau cari keringanan atau gimana ya, jangan sampai membokong ya, cuma Bapak aja. Mungkin dikirainnya itu Bapak itu orang bodoh atau gimana, tapi walaupun Bapak orang bodoh juga, mungkin Bapak juga berpikir apa maksud dan tujuannya, apalagi ini menyangkut kematian ya, anak Bapak yang begitu tragisnya gitu. Mudah-mudahan yang vonisnya 5 tahun itu karena sanksi juga lah, mudah-mudahan itu digali lagi itu diperiksa ya, orang hakim yang memvonis 5 tahun itu, kemungkinan itu ada apa-apanya itu yang hakim yang memvonis 5 tahun itu. Di tengah pusaran magelar kasus yang saat ini tengah ramai dibicarakan oleh publik, Litbang Kompas mencatat angka kepuasan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia. Angkanya cenderung menurun dibandingkan tahun 2023. Lantas, bagaimana caranya para hakim tetap bisa menjaga marwah dan juga citranya sebagai perpanjangan tangan Tuhan? Tim catatan jurnalis lagi-lagi melakukan wawancara secara khusus kepada mantan hakim Mawarar Siahaan. Ya harusnya hakim itu tidak semudah itu. Hanya saja perkembangan yang terjadi di tanah air kita, apa yang disebutkan demonstration effect, semua orang mau mencoba meniru tingkat hidup yang sangat mapan dari mereka-mereka yang berada di tingkat atas, sehingga penyakit itu juga menular pada hakim sebagai manusia tentunya. Meskipun dikatakan sebenarnya manusia itu hakim itu adalah panggilan manusia untuk melakukan sesuatu yang mulia, tetapi ya ternyata semudah itu sekarang tergelincir semua. Pak Marwarar sendiri selama kurang lebih 40 tahun Pak berkecimpung, baik itu sebagai hakim pengadilan ataupun ketua dari pengadilan tinggi di beberapa
daerah, Pak. Bapak pernah juga mendapatkan tawaran suap ataupun gratifikasi untuk merubah vonis? Saya kira bukan hanya merubah vonis, menyatakan vonis misalnya yang tidak wajar itu pasti itu ada. Sebagai seorang pimpinan, apakah saya sebagai ketua ingin mereka meminta saya untuk menekan anak buah saya misalnya hakim, atau saya kalau ada sidang itu diminta juga. Saya kira itu pasti ada lah, bahwa tergantung pada orangnya. Kalau dikatakan sebenarnya bahwa hakim itu harusnya memiliki suatu sikap yang kokoh terhadap keinginan untuk menegakkan keadilan, itu tidak omong kosong sebenarnya. Tapi ketika itu luntur dengan seketika, Anda perhatikan apa yang terjadi. Kerusakan itu akan sampai ke seluruh lini. Tetapi kalau soal godaan, pastilah, karena itu adalah suatu interaksi. Misalnya yang dihadapi adalah 3 orang hakim saja, yang mungkin 1 orang saja, yaitu ketua pengadilan, yang bisa melanggar apa yang disebutkan memelihara prinsip independensi. Dia bisa juga menjadi sumber ketidakbebasan hakim, karena mungkin juga dia meminta hakim putuskan begini. Itu adalah praktek yang nampak di masa lalu. Saya kurang tahu kalau sekarang juga dengan berkaca pada kasus Tanur, dengan demikian berani mereka, tentu ada backup yang ada di belakang mereka rasakan untuk mengayomi begitu. Artinya tidak hanya kaitan dengan kuasa hukum dan hakim yang kemudian terlibat dalam kasus ini. Apakah ada orang-orang lain mungkin yang bisa jadi maklar ataupun perantara untuk kemudian suap itu disampaikan kepada hakim? Di sini peran maklar itu sangat besar. Dia yang bisa apa yang dikatakan bergerak dari secara vertikal ke bawah itu, menghubungi misalnya orang-orang yang berada di bawah, dia secara vertikal ke atas. Ke atas itu bisa kepada hakim-hakim. Kalau dia di level atas lagi secara horizontal, dia bisa di level setingkat Mahkamah Agung seperti yang sekarang. Sejarah kan? Tentu kita ini melihat itu dalam kenyataan bukanlah sesuatu hal yang mustahil lagi untuk dilemah, secara terbuka tampak. Dan yang paling sulit yang kita harapkan sebenarnya pembelaan yang paling diharapkan membawa argumen hukum tertinggi dari lawyer, tetapi banyak lawyer yang juga menjadi maklar. Nah, ini menjadi kesulitan karena mereka dengan leluasa bisa memasuki ruang sidang dan bisa berbicara kepada hakim, kan? Ini yang lebih sulit. Artinya di dalam internal Mahkamah Agung sendiri ini memang sudah lumrah ada maklar dan dibiarkan begitu saja selama mungkin puluhan tahun gitu, Pak. Sekali lagi saya kira Zarov ini sudah membuka juga apa yang terjadi ini, kan? Kalau kita lihat juga di masa lalu misalnya Pak Hasbi, kan? Sekarang Panitera Mahkamah Agung juga, dan Panitera Mahkamah Agung sebelumnya, itu tentu untuk mendapat akses terhadap pimpinan tertinggi di sana, itu adalah orang-orang yang memang memiliki hubungan administratif yang sehari-hari merupakan orang-orang yang berhubungan dengan mereka, seperti misalnya Zarov sebagai kepala diklat, tentu dia berhubungan langsung dengan para hakim agung. Ketika ada misalnya pemberian makalah yang diminta hakim agung, ketua Mahkamah Agung, dia dengan mudah melakukan suatu hubungan begitu. Ke bawah juga demikian. Kalau ada hakim yang nakal membawa kasus-kasus dari bawah di tingkat kasasi, dia bisa, kalau mereka sudah mengenal Zarov, itu dikenal. Karena saya juga akan melihat itu bagaimana kuasa daripada Ronald Tanur itu bisa lawyernya memiliki hubungan dengan Zarov, itu tentu itu adalah suatu pengalaman yang sudah lama dan sudah berulang. Anda melihat juga fungsi pengawasan baik di internal ataupun eksternal, sebut saja mungkin KAI dan juga sejumlah lembaga lainnya, ini dinilai kurang atau bagaimana, Pak? Saya kira sangat kurang. Tentu kita lihat ini daripada konsep daripada pengawasan dan kedudukan daripada organ kekuasaan negara, di mana di masa lalu sebenarnya memang Mahkamah Agung itu dan semua jajaran peradilan ke bawah itu terkooptasi di dalam pengaruh daripada kekuasaan eksekutif di masa itu. Sampai terakhir Pak Harto selalu Ikatan Hakim Indonesia memperjuangkan bagaimana supaya independensi daripada hakim diberikan, tetapi itu tidak pernah terwujud tentunya kalau pemerintahan yang otoriter kan menginginkan hakim yang tidak bebas. Saya kira inilah tugas daripada Pak
presiden kita sekarang ini untuk pertama kali harus membenahi ini sistem peradilan. Inherent power atau kewenangan melekat seorang presiden tidak harus dilihat bahwa tidak boleh dia mencampuri dalam arti memperbaiki, meminta Mahkamah Agung dengan DPR membuat undang-undang komisi judisial untuk menata semua ini. Saya kira ini kewajiban daripada presiden. Oke, bicara soal presiden, yang menarik adalah ketua MA yang baru, Pak Sunarto, itu baru dilantik tanggal 22 Oktober langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Artinya Bapak melihat bahwa Pak Prabowo ini seharusnya memanggil Pak Sunarto atau bagaimana? Kalau menurut saya, bahwa sebelum menjabat seorang pimpinan kekuasaan negara seperti Ketua Mahkamah Agung haruslah mengemukakan dulu konsepsi dia untuk menangani keseluruhan. Jadi di dalam hal yang saya sebutkan tadi, tidak boleh kita memandang bahwa kekuasaan itu berdiri sendiri masing-masing, dan paradigma itu yang menyebabkan sekarang Mahkamah Agung juga menjadi demikian. Kondisinya seolah-olah tidak bisa disentuh, terutama ketika terus dilantik tanggal 22. Oleh karena itu juga dalam check and balance itu, satu sistem pemilihan ketua Mahkamah Agung itu harus dirombak, yaitu tidak boleh hanya dipilih oleh hakim agung di antara mereka tanpa suatu apa yang disebutkan check and balance dari presiden, dalam arti bahwa dia boleh memilih dari orang yang dipilih oleh Mahkamah Agung itu tidak boleh hanya satu, harus diberikan lebih dari satu orang, sehingga presiden bisa memberikan suatu cek terhadap orang yang dipilih itu, dengan melihat juga di antara itu dua yang maju, siapa yang memberikan konsep terbaik untuk membenahi sistem peradilan ini. Sumpah Hakim sungguh sebuah janji profesi yang tidak main-main. Menyandang gelar sebagai wakil Tuhan, hakim dituntut memberikan keadilan kepada setiap orang tanpa imbalan. Tindakan suap, gratifikasi, bahkan korupsi tentu saja tidak bisa dibenarkan. Sila Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, bukan keuangan yang Maha Kuasa. Saya Niputu Trisnanda, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Aku pilih Morinaga karena waktu tak bisa kembali. Kompas Update pukul 22 bersama saya Andre Sinaga. Hujan es disertai angin kencang melanda Kabupaten Sidoarjo, akibatnya pohon tumbang dan tiang listrik roboh di beberapa titik. Hujan es batu, guys. Gumpalan es ini terjadi di wilayah Sidoarjo, Jawa Timur pada Senin sore. Berdasarkan data BPBD, hujan es disertai angin kencang ini membuat 10 pohon tumbang dan 6 tiang listrik di Jalan Raya Kemangsen, Kecamatan Balongbendo, ambruk. Akibat kejadian ini, tiang listrik yang ambruk menimpa truk. Pihak BPBD bersama petugas gabungan telah melakukan pembersihan dan perbaikan terhadap fasilitas umum dan dampak hujan disertai angin kencang ini. Demikian Kompas Update, saat lainnya menyaksikan Kompas Malam bersama rekan saya Yasir Neneama. Terima kasih, sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan